Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya ikhwas semua, kembali kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita membaca mengkaji Umdatul Talib Linailil Ma'arib. Alhamdulillah ya ikhwah, kita masuk pada bab yang berikutnya, yaitu babun fi mufsidatis shaum. Kata beliau rahimahullahu taala, babun fi mufsidatis shaum. Bab pembahasan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kata beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yafsudu sawmu man akala aw syariba aw ista'ata aw ihtaqana aw iktahala bima wasala ila halqihi aw adkhala jawfahu syai'an min ayyi mahallin kana aw istaqa'a faqa'a aw istamna ila akhirih. Tayyib ya ikhwan. Kata beliau, yafsudu, rusak atau batal, saumu man akala, puasanya orang yang akala makan, au syariba atau minum, au ista'ata atau memasukkan makanan dari hidungnya. Ista'ata memasukkan makanan atau minuman dari hidung, lewat hidung. Ya, kalau di zaman kita itu seperti apa ya, ikhwah? Pakai selang-selang itu ya. Taib. Jadi kalau zaman dahulu kala, ketika ada seorang tidak memungkinkan untuk dimasukkan lewat mulut makanannya karena ada penyakit, taib, maka mereka memasukkan makanan itu lewat hidung. Taib. Awista atau memasukkan makanan atau minuman lewat hidung. Awihtaqona atau masukkan makanan atau minuman lewat dubur. Ihtaqona ini ihtiqon, memasukkan makanan atau minuman lewat dubur. Taib. Awiktahala bima wasala ila halqihi, atau membatalkan puasa juga iktihal, memakai celak, bima wasala ila halqihi, dengan sesuatu bahan dari celak itu yang dia pakai yang bisa wasala ila halqihi, yang bisa masuk ke tenggorokannya atau kerongkongannya, tenggorokannya. Taib. Taib. Jadi celak ya ikhwan, atau yang semacamnya seperti obat tetes mata. Taib. Demikian juga telinga, obat telinga yang diteteskan ke telinga. Kalau itu masuk ke tenggorokan atau kerongkongan, taib, maka batal puasanya ya. Makanya di sini beliau rahimahullahu taala mengikat kalimat iktahala bima wasala ila halqihi, memakai celak dengan sesuatu
yang bisa sampai ke halqnya, ke tenggorokannya. Taib. Bisa sampai ke tenggorokannya dan itu terasa. Artinya ya ikhwan, kalau celaknya atau tetes mata atau tetes telinga tidak sampai ke tenggorokan, maka tidak membatalkan. Taib. Makanya beliau takkid dengan kalimat bima wasala ila halqihi. Kemudian au adkhala jawfahu syai'an min ayyi mahallin kana. Atau memasukkan sesuatu jaufahu ke dalam perutnya. Nah, memasukkan sesuatu syai'an jaufahu ke dalam perutnya. Min ayyi mahallin kana, dari tempat manapun. Taib. Min ayyi mahallin kana, dari tempat manapun. Dari tempat manapun yang ada di tubuh kita, kalau masuk ke jauf, ke dalam perut, taib, atau ke lambung, maka batal puasa. Taib. Jadi tidak harus lewat mulut. Lewat apapun, kalau itu bisa masuk ke lambung, masuk ke jauf, maka batal. Taib. Kemudian kita lanjut ya ikhwah. Awis taqa'a faqa'a. Atau dia sengaja untuk muntah. Faqa'a, lalu muntah. Taib. Maka batal puasanya. Awis tamna. Taib. Awis tamna, atau istimna. Mengeluarkan mani dengan cara bersentuhan. Itu istamna, namanya istimna. Mengeluarkan mani dengan cara bersentuhan kulit. Atau dengan pakai alat apa saja, itu istimna namanya ya. Lalu maninya keluar. Taib. Jadi istimna atau istamna, mengeluarkan mani dengan cara bersentuhan. Atau pakai alat apa saja. Taib. Maka batal puasanya. Taib. Kemudian ya ikhwah, kita lanjut. Au basyara, atau dia basyara, bersentuhan langsung. Basyara, bersentuhan langsung. Fa'amna, lalu keluar air maninya. Au amza, atau keluar madhinya. Juga membatalkan puasa. Jadi bersentuhan langsung. Taib. Tentunya bersentuhan yang dimaksud adalah bersentuhan yang ingin menyalurkan apa? Syahwat, ya kan? Kemudian dengan itu kemudian dengan itu maninya keluar atau madhinya keluar, maka batal puasa. Taib. Au karraran nadhara, atau kata beliau, dia mengulang-ulang penglihatannya. Maksudnya yang dimaksud an-nazar di sini melihat sesuatu yang bisa membangkitkan syahwatnya. Mengulang-ulang penglihatan atau memperlama penglihatannya yang bisa membangkitkan syahwatnya. Fa'amna, lalu dengan itu keluar maninya, maka batal puasanya. Di sini beliau rahimahullahu ta'ala tidak menyebutkan fa'amna au amza. Perhatikan ya ikhwan. Jadi beliau membedakan antara orang yang menyalurkan syahwatnya dengan bersentuhan langsung dengan melihat, hanya sekedar melihat. Jadi kalau bersentuhan langsung, keluar mani batal, keluar madhi batal. Adapun hanya sekedar melihat, tanpa bersentuhan, ya sekedar melihat, yang membatalkan kalau maninya keluar. Kalau madhi tidak.
Jadi itu bedanya ya kan. Makanya di sini beliau mengatakan au karraron nadhara fa amna, atau dia mengulang-ulang penglihatannya lalu keluar mani, maka batal puasanya. Kalau madhi tidak. Tayyib. Au hajama, kemudian ya ikhwah, perhatikan, au hajama, atau dia membekam, au ihtajama, atau dibekam. Hajama itu membekam, ihtajama dibekam. Wa dhahara damun, lalu nampak darah, keluar darah, maka batal puasanya. Tayyib. Jadi orang yang membekam dan yang dibekam dua-duanya batal. Kapan? Kalau darah keluar. Kalau darah keluar walaupun sedikit. Ustaz, sekedar membekam bisa batal Ustaz. Tayyib. Ya ikhwah, hafizakumullah, perhatikan. Yang dimaksud membekam di sini, orang yang membekam bisa batal adalah membekam yang dia menghirup, lewat hirup, lewat mengisap lewat mulutnya. Tayyib. Jadi mengisap darah lewat mulutnya, itu yang membatalkan puasa. Itu termasuk salah satu metode atau cara membekam tradisional. Adapun zaman sekarang cara membekamnya sudah tidak diisap ya, pakai alat itu tidak batal, yang membekam tidak batal. Yang dibekam saja kalau keluar darah. Jadi yang dimaksud di sini au hajama, orang yang membekam juga batal adalah yang cara membekamnya itu dengan dihisap. Dia masukkan mulut, alat tersebut kemudian dia hisap sampai darahnya keluar. Maka cara bekam seperti ini yang membekam juga batal. Demikian ya ikhwah. Perhatikan ya ikhwah. Jadi jangan salah paham antum. Yang membekam padahal cuma pakai alat, kita katakan batal puasanya. Tidak. Yang batalkan puasa adalah yang menghisap dengan cara hisap, dihisap ke mulut. Taib. Adapun yang dibekam secara umum, Taib. Cara apapun tetap batal puasanya. Yang penting darahnya keluar, batal puasanya. Nah, yang membekam, yang dimaksud membatalkan adalah dengan cara menghisap. Taib. Taib ya ikhwah. Coba antum perhatikan ya ikhwah. Macam-macam perkara-perkara yang membatalkan yang beliau sebutkan di sini ya ikhwah. Bisa kita kelompokkan, yang pertama yaitu makan dan minum. Makan dan minum. Taib. Kemudian, atau yang semakna dengan itu. Kemudian yang kedua, muntah. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan mani. Mengeluarkan mani. Taib. Yang keempat, bekam. Taib. Yang keempat, bekam. Taib. Yang keempat, bekam. Jadi hanya empat di sini yang beliau sebutkan. Yang ada hanya empat ya, Evan. Hanya yang lain ini adalah macam-macamnya atau surah dari yang dari empat tadi. Coba antum perhatikan. Yafsudu saumu man akala au syariba. Batal puasa orang yang makan atau minum. Yang setelahnya awista atau itu juga makan minum. Yaitu memasukkan makanan minuman lewat hidung. Awihtaqana, memasukkan makanan atau minuman lewat dubur. Juga makan dan minum.
Awik tahala bima wasala ila halqihi, atau iktihal pakai celak atau obat yang celak atau yang semisal tetes mata kemudian masuk ke halaknya, ke tenggorokannya, batal. Ini juga semakna dengan makan dan minum. Au adkhala jawfahu syai'an min ayyi mahallin, karena memasukkan sesuatu ke dalam perutnya. Juga semakna dengan makan dan minum. Baik. Walaupun perkataan beliau syai'an, sesuatu apapun dia masukkan ke dalam perutnya, lewat apapun, lewat apa? Lewat mulut, lewat mana? Lewat apa saja. Atau dia apa namanya? Dia dia membuat suatu rongga di dalam perutnya, kemudian dia kasih masuk sesuatu ke dalam perutnya, batal. Perkataan beliau syai'an umum ya ikhwan. Baik sesuatu yang dia masukkan ke dalam perutnya itu adalah sesuatu yang mengandung gizi atau nutrisi atau tidak. Membatalkan. Baik. Syai'an, segala sesuatu apapun. Baik. Kemudian beliau menyebutkan jenis yang lain. Yang kedua yaitu muntah. Sengaja muntah ya. Perkataan istaqo'ah sengaja muntah. Artinya ya ikhwan, kalau muntah tidak disengaja maka tidak batal. Baik. Kemudian beliau membedakan istimna, mengeluarkan mani. Baik. Dengan mubasyarah, sentuhan langsung, madhi dan keluar mani dan madhi batal. Takrirun nazar, mengulang-ulang penglihatan, lalu hanya madhi tidak batal. Baik. Kemudian kita lanjutkan ya ikhwah, perhatikan. Amidan dzakiran li saumihi la nasiyan au mukrahan. Kita lanjutkan perkataan beliau. Amidan, dia lakukan semua yang di atas tadi yang beliau sebutkan. Amidan, sengaja. Dzakiran, ingat. Li saumihi, ingat kalau dia sedang puasa. La nasiyan. Taib, maka puasanya batal ya. Jadi amidan sengaja, dzakiran ingat, li saumihi akan puasanya, maka batal puasanya. Taib. La nasiyan, tidak kalau lupa. Au mukrohan, atau dipaksa. Taib. Tidak karena lupa atau dipaksa. Kalau dia lakukan pembatal di atas karena lupa atau karena dipaksa, maka tidak batal puasanya. Tapi kalau ingat, kalau amid, yaitu sengaja, zakir ingat, batal puasanya. Tayyib. Ustadz, apakah jahil Ustadz? Dia tidak tahu kalau itu perkara yang membatalkan. Taib, di mazhab tidak membedakan ya kan. Dia tidak tahu batal yang membatalkan, dia lakukan, sengaja dia lakukan, batal puasanya. Taib, batal puasanya. Misalnya istimna, dia mengeluarkan mani. Jahil, dia tidak tahu hukumnya. Taib, setelah sampai ilmunya bahwa itu membatalkan, ya batal puasanya. Taib. Demikian ya ikhwah. Jadi yang diberi uzur hanya nasi lupa atau mukroh dipaksa. Jahil tidak. Perhatikan, jahil tidak.
Kemudian ya ikhwan kita lanjutkan. Wala dan tidak. Beliau menyebutkan perkara-perkara yang tidak membatalkan. Taib. Menyebutkan perkara-perkara yang tidak membatalkan, yang dikira atau disangka oleh orang membatalkan. Atau pengecualian dari yang di atas. Wala dan tidak membatalkan intara ila halqihi zubabun au gubarun. Tidak membatalkan intara kalau terbang ila halqihi ke tenggorokannya atau masuk ke tenggorokannya zubab lalat. Zubab di sini umum ya kan, bukan hanya lalat, yang sejenisnya serangga-serangga kecil yang terbang itu zubab. Au gubar atau debu masuk ke tenggorokannya, itu tidak membatalkan. Itu tidak membatalkan semua kalau dia itu terjadi pada dirinya bukan sengaja. Adapun kalau sengaja maka batal. Sengaja maka batal. Misalnya di situ ada debu bertebangan, ada debu di situ terbang-terbang, ya kan? Kemudian dia memasang mulutnya, dia buka sengaja supaya debu tersebut masuk ke mulutnya, maka batal puasanya kalau masuk. Masuk ke tenggorokannya maka batal puasanya. Demikian juga yang semisalnya ya kan, seperti asap. Asap misalnya. Asap kalau tidak disengaja terhirup masuk ke tenggorokan tidak batal. Tapi kalau sengaja batal puasa. Makanya orang yang sengaja ngerokok masuk asapnya sengaja batal puasanya. Kalau tidak sengaja duduk di samping orang yang ngerokok misalnya, dia terhirup dari asap rokok itu tidak batal puasanya. Tapi yang ngerokoknya batal karena sengaja. Demikian. Au fakkara fa anzala. Kemudian perkara berikutnya yang tidak membatalkan au fakkara fa anzala. Baik. Jadi kalau kalimat yang sebelumnya ya ikhwan, yaitu mengecualikan sesuatu yang masuk di tenggorokan atau yang semakna dengan makan dan minum yang tidak membatalkan. Yaitu masuknya serangga atau debu atau asap ke tenggorokannya tanpa dia sengaja. Tidak batal. Kemudian yang berikutnya lagi, au fakkara fa anzal, atau dia fakkara berpikir membayangkan. Itu fakkara tafkir membayang-bayangkan, fa anzal lalu keluar atau sehingga keluar maninya atau madhinya. Itu juga tidak membatalkan. Tayyib. Jadi kalau sekedar membayangkan keluar mani tidak membatalkan. Berbeda dengan basyara, sentuhan langsung, atau melihat. Kalau itu batal. Kalau sekedar membayang-bayangkan maka tidak batal. Taib. Awihtalama atau ihtilam. Mimpi basah. Mimpi keluar mani. Tidak membatalkan. Taib. Kalau ini berkaitan dengan mengeluarkan mani atau keluar mani ya ikhwan. Yang tidak membatalkan. Kalau yang sebelumnya berkaitan dengan makan, minum, atau sesuatu yang masuk ke tenggorokan, ke jauhnya, ke lambungnya. Taib. Au qatara fi ihlilihi syai'an. Kemudian yang berikutnya ya ikhwan, atau memasukkan atau meneteskan, mengalirkan fi ihlilihi ke saluran kencingnya atau saluran saluran kemaluannya.
syai'an, sesuatu apapun, itu juga tidak membatalkan. Jadi memasukkan sesuatu ke ihlil itu saluran ya, saluran keluar, tempat keluarnya kencing, taib atau mani, itu namanya ihlil. Nah, kalau ada sesuatu dimasukkan ke dalam situ, itu tidak membatalkan. Taib. Kemudian au asbaha wa fi famihi ta'amun fala fadhahu. Au asbaha, atau pada saat pagi. Taib, asbaha ini sudah siang, maksudnya pagi atau terbit fajar, dimulai dari terbit fajar. Wa fi famihi ta'amun, dan pada saat itu mulutnya, atau sementara mulutnya, di dalam mulutnya ada makanan. Fala fadahu, lalu dia keluarkan, tidak membatalkan. Kalimat asbaha pada waktu apa? Pagi. Kenapa ya, Ikhwan? Karena setelah makan sahur kan, puasa itu makan sahur. Seringnya apa? Ada sisa-sisa makanan yang nyangkut di gigi. Nah, nah, sisa-sisa makanan tadi, kalau dia telan jelas batal. Tapi kalau dia buang, fala fadahu, lafaz itu maksudnya dia buang, keluarkan, dia buang. Itu namanya lafadhahu. Baik. Itu tidak membatalkan. Tapi kalau dia telan tadi makanan, batal jelas. Kemudian wala ini tasala, tidak membatalkan juga ini tasala jika dia mandi. Au tamadmado, atau berkumur-kumur. Au istansyaqa, atau istinsyak, masukkan air ke hidung. Fadakhalal ma'u halqahu, lalu air masuk ke tenggorokannya. Lalu air masuk ke tenggorokannya, tidak membatalkan. Dia mandi, istinsyak, tamadmad, lalu air masuk ke tenggorokannya atau sampai ke perutnya, maka tidak batal puasanya. Tayyib. Tentunya ini tidak sengaja ya, ikhwan. Jadi tetap kembali ke amidan dzakiran, perkataan beliau yang di atas itu. Yang membatalkan itu kalau amid dan zakir, sengaja dan ingat. Tayyib. Walau balagha au zada ala thalathin. Walaupun balagha, yaitu dia melebih-lebihkan, berlebihan. Ya, berlebihan menggunakan air. Au zada ala thalathin, atau lebih dari 3 kali. Taib. Yang disyariatkan berkumur-kumur istinsyak di saat berwudu adalah 3 kali. Bagaimana kalau dia lebih dari 3 kali kumurnya, istinsyaknya? Lalu air masuk, juga tidak membatalkan selama tidak sengaja. Taib. Demikian juga mandi. Kemudian ya ikhwah, kita lanjut. Wa in akala, masail berikutnya, perkataan beliau berikutnya. Wa in akala, jika dia makan. Wa nahwahu, atau yang semisalnya. Jika dia makan atau yang semisalnya, ya minum, maksudnya yang semisalnya itu minum. Taib. Atau yang perkara lainnya yang bisa membatalkan puasa, yang dimaksud ini ya. Wa nahwahu, seperti yang membatalkan puasa yang dari yang beliau sebutkan ya, di atas. Syakan, dalam keadaan syak, ragu. Fi tulu'i fajrin, ragu
ragu akan terbitnya fajar. Maka kata beliau, sahha shaumuhu, maka sah puasanya. La fi ghurubi syamsin, tidak kalau itu terjadi ketika terbenamnya atau dalam perkara atau dalam keadaan dalam perkara terbenamnya matahari. La fi ghurubi syamsin, tidak ketika terbenamnya matahari, dalam perkara terbenamnya matahari. Artinya apa? Maka batal puasanya kalau dalam perkara itu. Baik. Saya ulang ya, akhwan. Wa in akala wa nahawu syakan fi tulu'i fajrin sahha shaumuhu. Baik. Jika dia makan atau melakukan perkara pembatal puasa lainnya dalam keadaan syak ragu akan terbitnya fajar, berarti ceritanya yang dia lakukan ini pembatal-pembatal yang dia lakukan ini seperti makan, minum atau yang lainnya pada saat malam ya ikhwan. Nah, pada saat malam. Dan dia ragu, ragu akan terbitnya fajar. Ragu di sini berarti tidak ada golabatul dzon, perhatikan. Ragu ya ragu. Ragu apakah ini sudah terbit fajar atau belum. Dia tetap makan, tetap minum. Tetap makan dan tetap minum. Dalam keadaan ragu terbit fajar. Maksudnya apakah sudah terbit atau belum. Perhatikan. Bukan golabatul dzon, bukan. Kalau prasangka kuat, ada indikasi kuat sudah terbit fajar. Seperti ini ya. Tayyib, batal puasanya. Dia ragu. Tayyib. Maka kata beliau, sahha shaumuhu, sah puasanya. Sah puasanya. Tapi ingat ya ikhwan, dengan catatan, keraguan ini terus menerus. Tanpa ada kejelasan apakah terbit fajar atau belum. Tanpa ada kejelasan fajar itu terbit. Jadi dalam kondisi dia ragu, tidak ada kejelasan fajar terbit. Terus menerus seperti itu. Maka puasanya tetap sah. Tayyib. Puasanya tetap sah. La fi ghurubi syamsin, tidak kalau itu dia lakukan fi ghurubi syams. Ketika terbenam matahari, maksudnya dalam perkara terbenamnya matahari, dia ragu apakah terbenam matahari ini atau belum, terbenam matahari atau belum. Ragu dia sudah makan atau tetap makan, maka batal puasanya. Ini maksudnya beliau. Jadi beda antara pada saat malam dia tetap makan dan minum atau melakukan pembatal puasa yang lainnya dalam keadaan ragu akan terbitnya fajar dan tidak jelas terus menerus seperti itu. Artinya tidak ketahuan belakangan kalau terbit fajar. Jadi ragu terus menerus, tidak ada kejelasan. Maka puasanya sah. Dengan ragu apakah sudah tenggelam matahari atau belum. Dan dia makan atau melakukan pembatal puasa lainnya, ini sudah tenggelam matahari atau belum. Ragu dia, batal puasanya. Baik, demikian. Jadi beda ya ikhwan. Perhatikan ya ikhwan pembedaannya. Ustadz, kenapa dibedakan Ustadz? Nah, kalau penjelasan seperti itu namanya ta'lil. Mengetahui ta'lil. Taib. Tapi tidak apa-apa saya jelaskan sedikit. Karena di kasus yang pertama itu hukum asalnya masih malam.
Kasus yang kedua hukum asalnya masih siap. Jadi walaupun dia ragu, di kasus yang pertama hukum asal malam. Selama dia ragu maka dihukumi masih malam. Puasanya tetap sah. Ragu apakah sudah terbit fajar atau belum. Tapi kondisi yang kedua hukum asal siang. Apakah sudah terbenam matahari atau belum dia makan, batal puasanya karena hukum asal masih siang. Demikian. Mengetahui taklil seperti itu mengetahui dalil juga. Dalil namanya itu ya. Jadi dalil itu bukan hanya Al-Quran hadis. Perhatikan. Jadi di eh, level pertama pembelajar fikih fokusnya ke tasawwurul masail, mengetahui masail dan hukumnya. Tidak mengetahui taklilnya, alasan-alasan setiap kalau ada kenapa pembedaan seperti ini itu taklil. Itu dipelajari nanti sudah level berikutnya beserta dalil-dalilnya juga. Jadi taklil itu termasuk dalil juga. Dalil namanya kias. Jadi dalil itu Al-Quran, hadis, ijma, kias. Tayyib. Seperti ini. Kenapa dibedakan? Karena yang pertama hukum asalnya masih malam. Itu dalil sudah. Yang kedua hukumannya asalnya masih siang. Tayyib. Nah, kapan kita mengetahui setiap masail-masail, kita mengetahui taklilnya, alasannya, dalilnya itu di level berikutnya. Jadi di level pertama, level pemula, fokus ke masail, tasawurul masail. Hukumnya masail seperti ini, takif fikihnya ini, dalil bukan dalil, takif fikihnya seperti ini, masailnya, kemudian hukumnya. Masailnya seperti ini, hukumnya, masail hukum. Itu namanya apa namanya? Tasawurul masail. Penggambaran masalah dan hukumnya. Taib ya. Supaya tidak berat. Ini masail aja masih belepotan. Ahkamnya masih belepotan. Ujian sering banyak salah. Terus mau pengen tahu dalil. Pengen mempelajari dalil. Hancur itu. Tidak bisa ya. Perkuat dulu masail ya ikhwan. Dan ahkamnya. Tasawurul masail. Ini yang penting. Dan ini dasar. Kalau tasawurul masail. Ini sudah belepotan. Sudah rapuh. Bagaimana antum tahu dalil? Mau naik ke level berikutnya mengetahui dalil gitu. Apalagi yang lebih di atas itu mengetahui tarjih, ini yang paling kuat, ini rajih. Waliyadzubillah. Kata para ulama, tasawurul masail itu dasar. Itu tidak akan berubah tasawurul masail itu. Walaupun kita mempelajari perbedaan mazhab, tasawurul masail itu yang seperti itu tidak akan berubah. Tapi kalau tarjih bisa berubah. Sekarang antum bisa merojihkan pendapat A atau anggap kuat misalnya kalau sudah terlanjur mempelajari fikih tahu dalilnya misalnya. Bisa jadi setelah luas pengetahuan antum tentang ilmu fikih akan berubah itu tarjihnya. Lemah ternyata yang saya pelajari selama ini. Tapi kalau tasawurul masail tidak akan berubah ya tetap seperti itu sampai hari kiamat. Makanya tasawurul masail paling penting daripada mempelajari tarjih. Tarjih itu ya di bab setelahnya. Terus untuk diamalkan bisa taklid, lewat taklid sah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah mengatakan dalam Al-Quran bertanya kepada ahlul ilm. Fikih, ya, masail-masail dan ahkam yang disebutkan di kitab-kitab fikih itu sudah sah kita pakai beramal. Karena itu kumpulan ijtihad orang-orang yang ahli. Apalagi ini Imam Ahmad, siapa yang tidak kenal Imam Ahmad? Fatwa beliau, ijtihad beliau, mujtahid mutlak kok. Taib.
Perhatikan ya ikhwah. Jadi bersabar dulu. Tadarruj. Belajar fikih itu. Kemudian ya ikhwah. Jadi ini perbedaan antara orang yang melakukan pembatal puasa atau makan minum pada saat di malam dan malam ini maksud ini ya. Pada saat malam dan dia ragu apakah sudah terbit fajar atau belum, ragu. Syak itu ragu. Tidak ada ghalabatul dzan di situ ya. Maka yang seperti ini dan tidak jelas setelahnya terus-menerus seperti itu, maka puasanya sah. Tapi kalau di siang hari, kemudian dia pada saat sudah mau tenggelam matahari, ragu ini sudah tenggelam atau belum, makan dia, batal puasanya. Saya demikian ya ikhwan. Perkataan beliau ragu di sini ya ikhwan ada mafhumnya. Berarti kalau ghalabatul dzan lain lagi hukumnya. Jadi ada syak, ada dzan. Kalau dzan lain lagi hukumnya. Yang beliau sebutkan syak di sini. Baik. Kalau dzan dia makan di malam harinya, dia ghalabatul dzan sudah terbit fajar, dia sengaja makan, batal puasanya. Jadi yang tidak membatalkan kalau syak. Syak itu apa? Syak itu tidak ada yang kuat, sama aja itu. Antara apakah A dan B, mana yang dimaksud ini sama 50%, 50%, maka itu syak namanya. Baik. Ustaz, bagaimana kalau kasus yang kedua, ghalabatul dzan sudah tenggelam matahari, Ustaz? Bukan syak, ghalabatul dzan sudah tenggelam matahari. Dan dia makan, minum, sah puasanya. Sah puasanya. Tapi kalau syak, batal puasanya. Demikian. Ghalabatul dzan sudah tenggelam matahari, sudah sah berbuka. Baik. Yakin apalagi tingkatan yang paling tinggi yakin. Yang di bawah itu dzan, ghalabatul dzan, yang di bawah itu namanya syak. Tidak bisa mentarjih mana yang lebih kuat, itu namanya syak. Baik ya ikhwan. Kemudian ya ikhwan kita lanjutkan. Ada mafhum yang lain ya ikhwan, sengaja saya tidak sebutkan. Insya Allah kita ketemu di syarahnya insya Allah. Hidayatul Raghib atau Ar-Raudul Murbi'. Itu dulu ya ikhwan. Nanti berat kalau terlalu banyak yang masail disebut. Kemudian kita lanjut ya ikhwan. Wa in i'taqadahu lailan fabana naharan qadha. Jika dia meyakini lailan malam hari, fabana naharon lalu jelas ternyata itu siang. Qadha, maka wajib dia qadha, artinya puasanya batal. Qadha maksudnya batal dan dia wajib mengqadha hari tersebut. Tayyib. Maksudnya apa? Tayyib. Maksud beliau di sini, waktu dia makan dan minum atau melakukan pembatal puasa, yang lainnya seperti jima. Tayyib.
Dia yakini malam yang ketika dia melakukan pembatal puasa tadi. Fabana naharon, ternyata belakangan ketahuan pembatal-pembatal puasa yang dia lakukan, yang dia yakini itu dia lakukan pada saat malam, ternyata dia lakukan sudah terbit fajar atau di siang hari sudah terbit fajar. Maka batal puasanya, qadha dan wajib mengqadha. Demikian. Tapi kalau dia senantiasa dalam keraguannya, pada malam harinya dia tetap makan, minum, kemudian ragu apakah terbit fajar atau belum, ragu dia akan terbitnya fajar. Dia tetap makan dan minum. Dan keraguannya terus tidak tersingkap, maksudnya belakangan pokoknya terus tidak ada berita yang sampai pada dia bahwasanya itu ternyata sudah terbit fajar, tidak ada, maka puasanya sah. Tapi kalau belakangan ketahuan ternyata waktu saat dia makan minum itu sudah terbit fajar, misalnya ada ya yang informasi dari saudaranya, kamu tadi makan minum sudah terbit fajar tadi ya, batal puasanya. Apa yang dia lakukan kalau ternyata puasanya batal? Yang dia lakukan adalah imsak. Puasanya batal dan dia harus imsak dan mengkodok hari tersebut di bulan yang lain. Demikian ya. Ini yang dimaksudkan oleh beliau. Wa ini taqadahu lailan fabana naharon qadha. Jika saat dia makan, minum, atau melakukan pembatal puasa yang lainnya, dia yakini itu malam, ternyata siang, ya sudah batal puasanya dan qadha. Demikian. Faslun, masuk perkara berikutnya, ikhwan. Jadi ragu yang tidak membatalkan puasa akan terbitnya fajar, yaitu ragu yang tidak tersingkap. Kesimpulannya, ragu akan terbitnya fajar ketika dia melakukan pembatal puasa, yaitu ragu yang tidak tersingkap kebenarannya. Kalau tersingkap kebenarannya, ternyata itu sudah terbit fajar, selesai, batal puasa. Kalau terus menerus seperti itu, tidak batal puasanya. Tayyib. Ustadz, bagaimana pada kondisi yang kedua, Ustadz? Ragu dia, Ustadz. Sudah tenggelam matahari. Dan dia makan, Ustadz. Kan di sini beliau mengatakan batal puasanya. Ya kan? Batal puasanya. Nah, bagaimana ternyata ternyata ketahuan belakangan, ternyata waktu dia makan tadi, makan itu masih sudah berbuka, Mbak. Dia sampai sudah berbuka. Ternyata ketahuan belakangan, ternyata waktu dia berbuka memang sudah tenggelam matahari. Saat dia berbuka, dia makan minum tadi, ragu tenggelam matahari, kan batal. Tapi ternyata belakangan ketahuan, ternyata dia saat itu memang sudah tenggelam matahari. Apakah puasanya batal atau tidak? Jawabannya adalah puasanya tidak batal. Jawabannya puasanya tidak batal. Jadi puasa yang membatalkan kalau ragunya terus menerus. Di kondisi yang kedua, ragunya terus menerus, tidak jelas, maksudnya tidak terbukti. Kalau memang sudah tenggelam matahari, ragu terus menerus.
tidak tersingkap, maka batal puasanya. Tapi kalau tersingkap setelah itu, kok kamu waktu makan tadi sudah tenggelam matahari itu. Berarti puasanya sah. Puasanya sah. Demikian ya ikhwah. Sekarang ya ikhwah, kita lanjut poin berikutnya. Faslun. Masail berikutnya faslun. Fasal baru. Fasal ini masih dalam bab atau subbab dari mufsidati shaum. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kenapa ini disendirikan babnya? Atau disendirikan pembicaraannya? Kenapa tidak digabung saja menjadi satu bahasan dengan pembatal-pembatal yang lainnya? Jawabannya karena pembatal yang akan beliau sebutkan ini pembatal yang memiliki rincian hukum yang khusus. Memiliki hukum yang khusus. Yaitu jima. Jadi disendirikan. Kata beliau, "Wa man jama'a fi nahari Ramadhana walau fi yaumin lazimahu imsakuhu." Au duburin fa'alaihi al-qada'u wal kafaratu. Wa man jama'a, siapa saja yang berjima fi nahari Ramadan, pada siang hari bulan Ramadan. Jima pada siang hari bulan Ramadan. Perkataan beliau jama'a jima berarti mengeluarkan yang bukan jima. Jadi yang bukan jima tidak masuk di hukum sini. Jadi seluruh pembatal puasa yang selain jima tidak masuk di hukum sini. Ini hanya berlaku jima saja. Perkataan beliau fi nahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, mengeluarkan di malam hari. Atau termasuk juga mengeluarkan di bulan yang lain yang selain Ramadan. Karena ada puasa yang wajib di selain bulan Ramadan, yaitu puasa qada. Bagaimana kalau mengkodok puasa di bulan selain bulan Ramadan, kemudian dia berjima, tidak masuk di sini, hukumnya lain. Jadi di sini berlaku hanya orang yang jima di bulan Ramadan, siang harinya. Walau fi yaumin lazimahu imsakuhu. Walaupun pada yaumin suatu hari, lazimahu imsakuhu, yang wajib baginya untuk imsak. Wajib baginya untuk imsak. Ingat ya ikhwan. Sudah berlalu penjelasan yang wajib pada bulan Ramadan untuk menahan tidak melakukan pembatal puasa bukan hanya orang yang berpuasa saja, yang puasanya sah. Termasuk juga yang puasanya tidak sah pada saat itu dia orang yang wajib berpuasa. Tidak ada uzur, maka wajib imsak. Tidak boleh melakukan pembatal puasa sampai tenggelam matahari. Perkataan beliau, walau fi yaumin lazimahu imsakhu, walaupun pada hari yang dia itu wajib untuk imsak, kemudian dia berjima di saat itu, tetap kena hukum ini, yaitu mengqadha dan bayar kafarah. Kafaratul jima.
Taib. Apalagi yang memang diwajibkan berpuasa. Apalagi orang yang sedang berpuasa, yang wajib berpuasa dan dia berpuasa. Dan dia berjima. Taib. Imsak saja, imsak kalau dia berjima di saat dia wajib untuk imsak, dia dia berjima, maka kena hukum qadha dan juga kena hukum kafarah. Taib ya akhwah. Contohnya apa Ustaz? Walau fi yaumin lazimahu imsakuhu. Contohnya orang yang safar tidak berpuasa. Di saat safar kan boleh dia tidak berpuasa, bahkan afdol dia tidak berpuasa saat safar. Dalam perjalanan sampai dia di rumah, pulang ke rumah, sampai di rumah, sampai di kampungnya. Begitu sampai di kampungnya di siang hari, dia wajib imsak. Wajib imsak. Paham ini ikhwan? Padahal sudah batal puasanya di waktu dia safar ini. Begitu sampai di kampungnya, wajib imsak. Tidak boleh dia makan, minum, atau melakukan pembatal puasa lainnya. Nah, kalau dia berjima, maka dia wajib membayar kafarah. Kafaratul jima fi nahari Ramadan. Ini yang dimaksud oleh beliau. Walau fi yaumin lazimahu imsakuhu. Demikian juga orang yang sakit di siang hari bulan Ramadan, kemudian dia sembuh di siang hari bulan Ramadan. Setelah dia sembuh, ini orang wajib ini yang sudah terpenuhi syarat wajib untuk berpuasa. Sembuh dia di siang hari bulan Ramadan. Ya, waktu dia sakit boleh dia makan, minum, melakukan pembatal puasa lainnya boleh. Tapi kalau dia sudah sembuh, maka wajib imsak. Tidak boleh dia makan dan minum atau melakukan pembatal puasa. Wajib imsak. Misalnya dia sembuh sudah jam 1 atau jam 4 sore misalnya. Wajib imsak di sisa jam itu. Kalau dia melakukan jima di saat dia wajib imsak, wajib kafaratul jima fi nahar. Wajib membayar kafarah. Baik. Walau fi yaumin lazimahu imsakuhu. Kemudian auduburin atau jima di dubur. Baik. Atau jimanya di dubur. Kalau jima di kubul, perkara yang biasa. Baik. Nah, beliau datangkan kalimat walau fi duburin, walau au duburin atau dubur sama. Masa walaupun jimanya di dubur, sama, tetap wajib membayar kafarah. Walaupun di dubur. Au duburin. Fa'alaihil qada'u wal kafaratu, maka wajib qada dan kafarah, bayar kafarah. Apa kafarahnya? Beliau akan sebutkan. Di paragraf setelahnya. Tayyib. Insyaallah ta'ala. Tayyib ya ikhwah. Kemudian ya ikhwah, wa in kana dunal farji fa anzala. Kemudian beliau menyebutkan masail yang lain tapi tidak wajib kafarah. Wa in kana dunal farji fa anzala, jika jima itu terjadi dunal farji, di selain farji, selain dubur, artinya tidak ada injeksi, tidak ada masuk. Jadi di selain itu, fa anzala, lalu keluar mani,
Tayyib. Maka jawabannya di kalimat setelahnya fal qada'u faqat, maka cukup mengqada' saja. Jadi satu-satunya yang wajib untuk bayar kafarah dan juga qada yaitu hanya jima saja. Baik, mengeluarkan mani selain jima tidak wajib kafarah. Tidak wajib kafarah. Baik. Au udhiratil mar'atu atau udhiratil mar'atu. Udhirat maksudnya wanita itu dapat uzur. Udhiratil mar'atu, diberi uzur. Maksudnya wanita tersebut waktu jima dipaksa. Udhirat ini maksudnya dia ada uzur. Uzurnya dia dipaksa atau dalam keadaan tidak tahu. Dia dijima oleh suaminya misalnya. Baik, maka dia tidak wajib bayar kafarah. Dia qada saja. Jadi puasanya tetap batal. Kalau terjadi jima, ingat ya ikhwan, jima mutlaqan batala shaumuhu. Orang yang jima secara mutlak batal puasanya. Mau sengaja mau tidak. Makanya disendirikan babnya ini. Jadi Qaid di kalimat sebelumnya, amidan dzakiran, membatalkan puasa. Ketika dia amit sengaja dan zakir ingat, itu hanya selain jima. Kalau jima mutlakon batal. Taib ya, selain jima batal. Kalau dijima maka batal puasanya secara mutlak. Walaupun tidak sengaja. Walaupun dipaksa. Walaupun tidak ingat. Tetap batal puasanya. Hah? Taib. Hanya bedanya dari sisi perempuannya. Kalau laki-lakinya secara mutlak, mau sengaja atau tidak, mau dipaksa atau tidak, lupa atau tidak, batal dan kafarah mutlakon. Untuk yang perempuannya tetap batal, secara mutlak batal, cuma dari sisi kafarahnya. Kalau dia mutawi'ah, sengaja, mau, setuju, ridho, sengaja, dia juga harus bayar kafarah. Tapi kalau dia tidak sengaja, tidak setuju, dipaksa, dia hanya mengqadha saja, tidak wajib bayar kafarah. Jadi perempuan ada pengecualian, laki-laki tidak ada. Laki-laki mutlak batal dan wajib kafarah secara mutlak. Kalau perempuan ada rincian. Tapi secara mutlak hanya dari sisi batal. Rinciannya di qadha, di kafarah. Kalau dia ridho sengaja, maka bayar kafarah dia juga. Kalau tidak sengaja, tidak ridho, maka cukup qadha dan tidak wajib bayar kafarah. Demikian rinciannya. Baik. Wa in kana dunal farji fa anzala. Jika jimanya terjadi di selain farji atau selain dubur, keluar mani, maka tidak wajib bayar kafarah, qadha saja. Au uziratil mar'atu, atau perempuannya ada uzur seperti tidak sengaja, dipaksa, lupa, fal qada'u faqat, maka cukup mengqadha. Kamusafirin jama'a fi saumihi. Perhatikan ya, ikhwan. Hukumnya ini seperti musafir. Jama'a yang berjima fi saumihi, di saat safarnya. Di saat puasa. Kamusafirin jama'a fi saumi, seperti musafir yang jima di saat puasa. Musafir
Kan diboleh sunnah bahkan lebih afdol dia tidak berpuasa. Nah, bagaimana kalau dia berpuasa di saat safar, dia berpuasa, memilih untuk puasa. Pada saat dia berpuasa, dia jima. Jima. Apakah wajib dia bayar kafarah? Tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena orang yang musafir tidak wajib berpuasa. Demikian. Jadi dia, walaupun dia memilih untuk puasa, kemudian dia membatalkan puasanya, baik dia batalkan dengan cara dia makan, minum, atau jima sekalian, maka tidak ada kewajiban kafarah. Ya cukup mengkodok saja. Demikian. Itu maksud beliau, kamu safirin jama'a fi sawmihi. Kemudian ya ikhwah, barakallahu fikum, kata beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, wa in jama'a fi yaumaini fakaffaratani. Jika dia berjima fi yaumaini, pada fi yaumaini, 2 hari. Jika dia jima 2 hari, selama 2 hari, bahkan selama 2 hari, dia berjima 2 hari, fakafarotani, maka wajib dia membayar kafarah 2 kali. Jadi kalau dia jima 2 hari, berarti kafarahnya 2 kali. Baik. Seterusnya berlaku kelipatannya. Kalau 3 hari dia jima, berarti kafarah 3, 4, 4, dan seterusnya. Demikian. Jadi setiap hari itu kafarahnya sekali. Demikian ya ikhwan. Wa in a'adahu fi yaumaini fawahidatun. Jika dia ulang fi yaumaini, pada 1 hari, dalam 1 hari itu dia ulang jimanya, fawahidatun, maka kewajibannya hanya sekali saja. Baik, perhatikan. Jadi dalam 1 hari itu dia jima lebih dari 1 kali. Maka kewajibannya 1 kali kafarah saja. Demikian. Perhatikan. Kenapa? Karena hitungannya 1 hari itu 1 kafarah. 1 hari 1 kafarah. Jadi kalau 1 hari berkali-kali tetap 1 kafarah. Demikian. Tapi di sini ada qaid penting, perhatikan. In lam yakun kafarah lil awwali. Jika dia belum membayar kafarah lil awal, untuk yang pertama. In lam yakun kafarah lil awal, jika dia belum mentakfir, membayar kafarah untuk yang pertama. Artinya kewajibannya 1 saja. Tapi kalau dia sudah bayar untuk yang pertama, jima yang pertama, dia bayar kafarahnya, maka kemudian dia jima yang kedua, ya berarti 2 kali, berarti dia 2 yang dia bayar. Demikian. Jadi begini, sehari itu idealnya adalah 1 kali kafarah. Walaupun dia lakukan berkali-kali jimanya dalam sehari. Kecuali dia sudah bayar. Dia jima di jam 10. Dia bayar kafarah setelah itu. Dia jima di jam 11. Wajib dia bayar lagi, walaupun dalam 1 hari itu. Dia jima di jam 12. Wajib dia bayar lagi yang ketiga kalinya. Demikian. Tapi kalau selama dia belum bayar, dalam sehari itu walaupun berapa kali, dia belum bayar, maka cukup sekali. Demikian. Kemudian, waman jama'a thumma maridha au junna au safara wa nahwahu lam tasqut. Waman, siapa saja, jama'a, berjima, thumma maridha, kemudian setelah itu sakit, jatuh sakit, au junna, atau menjadi gila,
Au safar atau safar. Wa nahwahu atau yang semisalnya dari uzur-uzur yang lainnya yang mewajibkan yang menyebabkan dia tidak wajib berpuasa. Lam tasqut, tetap tidak gugur kewajiban bayar kafarah. Jadi siapa yang sudah berjima dalam keadaan waktu dia berjima ini dia orang yang wajib berpuasa tentunya. Perhatikan. Atau wajib untuk imsak. Wajib berpuasa atau wajib untuk imsak. Lalu dia jima. Wajib bayar kafarah. Tidak gugur bayar kafarah walaupun setelah itu dia mendapat uzur. Setelah jima itu dia jatuh sakit. Tetap dia wajib bayar kafarah. Setelah jima dia jadi gila tetap wajib bayar kafarah. Atau setelah itu dia safar, tetap wajib bayar kafarah. Lam taskut, tidak gugur kewajiban bayar kafarahnya. Wala kafarata bi ghairil jima'i fi nahari ramadhana. Kata beliau, tidak ada kewajiban bayar kafarah bi ghairil jima'i, karena selain jima. Disebabkan pembatal-pembatal yang dia lakukan selain jima. Di situ li sababiyah. Wala kafarata bi ghairil jima'. Jadi hanya jima yang mewajibkan bayar kafarah ini. Perhatikan ini, perhatikan ini hukum Allah. Hati-hati menetapkan pada seseorang dia wajib bayar kafarah, padahal tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu, atau tidak ada ulama dari ulama-ulama Islam yang menyebutkan di kitab-kitab fikih. Mereka hati-hati. Tayyib. Jadi hanya jima saja. Perhatikan, jima. Tayyib. Walaupun mengeluarkan mani, kalau tanpa jima juga tidak wajib bayar kafarah. Fi nahari Ramadan, pada siang hari bulan Ramadan. Perhatikan ya ikhwah, hafizakumullah. Wahia, apa itu kafarah yang wajib bagi orang yang jima ini, melakukan jima di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan dia wajib berpuasa atau wajib imsak. Ingat, saya sudah berikan kesimpulan. Hiya, kata beliau, hiya adalah, kata beliau, itku raqabatin mu'minatin. Membebaskan budak yang beriman. Tidak bisa budak kafir. Harus budak beriman yang sempurna di sini. Tidak boleh yang cacat. Harus sempurna dan mukminah, yaitu muslim, beriman. Ustaz, bukankah mukminah di sini perempuan, Ustaz? Idku raqabatin mu'minatin. Kan ada tak marbutah, Ustaz. Bukan perempuan ini, Ustaz. Taib ya ikhwah. Taib. Mu'minatin sifat dari raqabah. Bukan sifat dari jenis kelaminnya. Jadi mu'minatin adalah na'at lafzi namanya. Kalau antum pernah belajar ilmu nahwu. Jadi na'at itu sifat, ada yang maknawi, ada yang lafzi. Kalau ini lafzi secara lafaz. Jadi mu'minatin memang kata sifat untuk perempuan, tapi sifat untuk lafaz raqabah. Raqabah itu itlak budak untuk laki-laki dan perempuan. Taib. Taib. Jadi membebaskan budak yang tanpa cacat dan beriman, yang muslim. Baik laki-laki maupun perempuan. Fa in lam yajid fa siyamu syahraini mutatabi'ain. Jika dia tidak dapatkan atau tidak mampu, maka kewajiban berikutnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Wajib berturut-turut. Wajib 2 bulan, wajib berturut-turut. Kalau putus satu harinya tanpa uzur, maka batal. Dia harus ulang lagi, mengulang lagi.
Baik, perhatikan. Kecuali putusnya itu karena udzur, sakit misalnya, atau haid. Baik, kalau itu tidak memutuskan mutatabiahnya, tatabuknya. Baik, tidak memutus kalau ada udzur. Jadi, yang memutus adalah tanpa udzur. Baik. Jadi urutannya membebaskan budak. Kalau tidak mampu membebaskan budak, baru pilih yang kedua. Ini bukan pilihan yang sama, tidak. Ini berurutan ya, Evan. Tertib. Membebaskan budak dulu. Kalau ada harus itu, tidak sah berpuasa. Memilih yang di bawahnya tidak sah. Kalau tidak ada, baru pilih yang kedua ini. Puasa 2 bulan berturut-turut. Fa'in lam yastati', jika dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu. Dia tahu dirinya punya penyakit, atau tidak akan tahan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ingat ya, puasa ini maksud ini adalah 2 bulan berturut-turut. Ini puasa seperti biasa ya. Berarti niatnya itu ya puasa wajib itu. Puasa kafarah. Bukan puasa 2 bulan berturut-turut tidak makan, tidak minum siang malam ya mati seperti ini. Maksudnya puasa seperti biasa. Berbuka, makan sahur. Fa'in lam yastati', jika tidak mampu, fa'it'amu sittina miskina, maka pilih yang ketiga. Baru turun memilih yang ketiga, itu memberi makan 60 fakir miskin. Miskinan di sini membabil aglab saja, bisa fakir, bisa miskin. Baik. Bisa fakir. 60. Perhatikan ya, ikhwan. Apakah ada perbedaan dengan fidyah, membayar fidyah, taib, dengan membayar kafarah berkaitan jumlah fakir miskin yang dikasih? Jawabannya betul. Kalau membayar fidyah, perhatikan ya, membayar fidyah itu tidak melihat ke kepala, tapi melihat ke puasa yang diganti. Itu fidyah ya, kan? Melihat jumlah puasa yang diganti. Kalau puasanya, walaupun dia kasih ke satu orang. Baik. Misalnya dia bayar fidyah 30 hari, beras berapa? 1,5 kilo satu hari itu. Kali 30, 45 kilo. Itu dia kasih ke satu orang, sah. Tapi kalau kafarah ini, kafaratul jima' fi hari Ramadan, harus per kepala. Yang dia kasih harus 60 orang per jiwa. Makanan yang dia kasih. Makanan, bisa makanan yang mentah seperti beras atau kurma, atau zabib, gandum, tayyib. Atau yang sudah matang, siap saji, boleh. Nah. Fa'in ajaza, jika tidak mampu, saqatat, maka gugur kewajiban. Fa'in ajaza, saqatat, jika tidak mampu, gugur kewajiban. Tayyib. Kalau fidyah Ustaz, fidyah tidak. Fidyah tidak gugur. Fidyah tidak mampu jadi hutang. Kapan dia mampu harus bayar. Kalau kafaratul jima', tayyib, kafarah yang ini kafaratul jima', kalau tidak mampu maka gugur. Sudah tidak wajib lagi. Tayyib. Perhatikan ya. Kafaratul yamin. Tebusan sumpah. Apakah gugur kalau tidak mampu? Tidak, menjadi hutang itu. Kalau tidak mampu jadi hutang. Kapan dia mampu harus bayar. Jadi yang gugur itu hanya ya kawan ada 3 ya. Kewajiban yang gugur itu ketika dia tidak mampu ada 3 ya. Yang pertama kafaratul jima'. Yang kedua
kafaratul jima' fi nahari Ramadan, kemudian kafaratul jima' fil haid, yaitu kafarah karena menjima wanita yang sedang haid. Itu juga, itu kan bayar dinar atau setengahnya. Tapi kalau tidak mampu gugur. Gitu. Kemudian yang ketiga, zakat fitr. Perhatikan, zakat fitrah, zakat fitr. Kalau tidak mampu, maka gugur. Tidak jadi hutang. Itu gugur sudah. Tayyib. Selain itu tidak gugur, menjadi hutang. Kapan dia mampu harus dia bayar. Demikian ya ikhwah. Hafizakumullah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan ya ikhwah. Karena sudah menahan diri untuk bersabar sampai akhir pelajaran kita ini di malam hari ini, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah, mendapat pahala yang besar dan pengampunan yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di sesi berikutnya. A'tadzirukum ya ikhwan karena alal italah, karena sudah terlalu panjang ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.